Seorang bocah wanita di Bantar Gebang, Bekasi ditemukan tewas terbungkus karung plastik di rumah tetangganya. Korban dibunuh setelah diruda paksa oleh pelaku. Dan untuk mengelabui orang-orang, jasad korban disimpan di dalam lubang pompa air sedalam 2 meter di belakang rumah pelaku. Bersama saya Yohana Gabriela, ikuti liputan tim Menyingkap Tabir dari Bekasi, Jawa Barat. Bapaknya itu datang, habis itu pulang, baru saya bekap dia. Begitu dia nggak ada, ya saya masukin karung. Tersangka mengakui dekat dengan korban ini sudah lebih kurang 1 bulan terakhir. Di dalam rumahnya katanya banyak foto anak-anak, dalam kendi ada yang kayak semedi-semedi gitu. Teriakan warga langsung pecah saat polisi mengeluarkan seorang tersangka dari dalam mobil. Makian pun dilontarkan kepada tersangka yang dikawal ketat polisi. Warga geram karena tersangka tega menghabisi nyawa bocah perempuan yang merupakan tetangganya sendiri. Didik Setiawan nama tersangka, usianya 61 tahun. Didik diringkus karena telah mencabuli dan menghabisi nyawa Gosia Hafiza, bocah 9,5 tahun yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Dalam proses prarekonstruksi ini, pelaku memperagakan 34 adegan. Di adegan ke-25, pelaku memeragakan bagaimana ia menghabisi korban. Selanjutnya, di adegan ke-32, pelaku memeragakan bagaimana ia mengubur jasad korban di lubang mesin pompa air sedalam 2 meter yang berada di belakang rumahnya. Jadi modus operandi tersangka DS melakukan pembunuhan terhadap korban itu dengan cara membekap korban dengan menggunakan bantal. Bantal ini juga memang sudah kita amankan, bantal sarung warna merah jambu. Membekap dan menekan dengan tangan kiri ke wajah korban, terus kemudian tangan kanan mencekik leher korban sehingga korban sampai meninggal dunia. Di rumah inilah Didik Setiawan mengeksekusi korban Gosia Hafiza. Memang sudah 7 bulan belakangan, Didik tinggal sendiri di rumah ini sejak anak istrinya dibawa lari oleh lelaki lain. Dan rupanya, sejak dinyatakan hilang oleh orang tuanya pada Jumat 31 Mei 2024, korban berada di dalam rumah ini. Akibat perbuatan Didik Setiawan, rumah ini pun jadi sasaran amuk warga yang merasa geram. Apalagi saat polisi dan warga menemukan alat praktik perdukunan di salah satu kamar rumah. Selain itu, ditemukan pula foto seorang lelaki dan wanita dewasa, serta foto seorang anak wanita yang tersimpan di dalam kendi. Kami mendapatkan laporan anak hilang dari orang tuanya pada saat itu, terus kita tindak lanjuti hari Sabtu kurang lebih jam 1 itu kita datang ke rumah tersangka. Nah, terus akhirnya kita diperbolehkan untuk melihat ke dalam. Ternyata di dalam kita tidak menemukan anak tersebut yang hilang tersebut, tapi ada sebuah lubang di situ. Ukurannya sekitar 50 kali 50 cm. Nah, terus kita tanyakan ini buat apa? Ternyata beliau menjelaskan kepada kita bahwa itu untuk sepiteng. Itu kan kita bersama warga ya, beberapa warga ya, ada yang keluar melalui pintu samping. Ternyata di belakang beliau tidak sengaja menginjak asbes.
Nah, asbes itu ternyata dicek, ternyata di bawah ada lubang. Ternyata ada lubang pompa air. Nah, di situ ada tambang ke bawah. Setelah dikasih penerangan, ada karung di bawah. Mungkin bisa sekalian ditunjukkan Pak lokasi-lokasinya lubangnya di mana? Jadi lokasinya, oh ini Ya, Pak, ya, ini di lubangnya sumur, nih. ya, di sumur pompa tempat pompa air ya. Ya. Ini Coba kedalamannya seberapa kurang dalam lebih sih, Pak? 1,2 meter ya. Iya, wah ini cukup dalam ya Pak ya? 1 sampai 1,5 lah ya. Nah, 2 meter lah ya, kurang lebih 2 meter. Menurut keterangan sejumlah warga, selama ini Didik memang kerap memberi uang kepada anak-anak di sekitar tempat tinggalnya. Warga menduga hal itu dilakukan Didik untuk memancing agar anak-anak mau diajak ke rumahnya untuk kemudian dicabuli. Pas dengan bocah hilang, ponakan saya ngomong. Saya juga katanya udah 2 kali dipanggil sama dia. "Shh, sini dek, sini. Kok kamu baru tahu? Baru lapor sama bapak, sama ibu," katanya gitu. Saya takut Bu, bilang sama ibu. Dan sebelum dikabarkan hilang, Sarminah yang tinggal persis di samping rumah Didik juga sempat melihat korban bersama Didik. Si pelaku itu ngomong sama saya. Saya kasih uang itu sama bocah itu udah 4 kali ngasih uangnya. Mamanya udah, kata bapaknya, "Kamu dek kalau dikasih uang sama yang nggak kenal jangan mau." Kata bapaknya, udah dimarahin tuh sama bapaknya. Pas udah dibilangin gitu, bocahnya lewat lagi tuh jam 11 ke sini. Sementara itu, korban Gozia Hafizah memang sudah 1 bulan ini kerap terlihat bersama Didik. Hasil dari proses pemeriksaan, tersangka mengakui dekat dengan korban ini sudah lebih kurang 1 bulan terakhir, Mbak. Jadi tersangka DS sengaja mendekati korban dan memberikan perhatian-perhatian khusus, yaitu dengan berkomunikasi, terus memberikan sejumlah uang kepada korban. Itu ada 4 kali tersangka DS memberikan sejumlah uang. Lalu, apa sebenarnya motif dari pembunuhan ini? Benarkah Gozia Hafizah telah dijadikan tumbal praktik perdukunan pelaku? Setelah kami lakukan pemeriksaan secara konfrontir antara tersangka DS dan saksi M, barulah saksi M mengakui bahwasannya alat praktik perdukunan ini adalah milik saksi M. Yang mana saksi M mengakui adalah saksi M ini praktik dukun, yaitu praktik dukun pengasihan, bukan praktik dukun santet. Apabila dapat uang dari itu dibagi oleh kepada tersangka DS. Jadi hasil dari praktik perdukunan ini tersangka DS mendapatkan bagiannya seperti itu. Didik Setiawan kini jadi pesakitan. Ia terbukti telah membunuh dan mencabuli bocah 9,5 tahun bernama Gozia Hafizah yang merupakan tetangganya sendiri dengan cara yang cukup keji. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Polres Metro Bekasi Kota dan kami mendapatkan kesempatan untuk mewawancari langsung tersangka kasus pembunuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Seperti apa pengakuan tersangka? Ikuti kami. Untuk menggali informasi lebih dalam soal kasus ini, tim Menyikap Tabir berkesempatan untuk mewawancarai Didik Setiawan. Kepada kami, Didik pun menceritakan awal mula ia kenal dengan korban. Sebulan belanja itu saya ngeliat itu anak itu kan di situ udah main gitu kan, berlima, gendong-gendong adiknya aja gitu kan. Ya begitu itu kan uang belanja saya ada sisa kan saya kasihkan dia. Itu aja awal taunya kenal sama dia si anak itu. Oke, berapa lama kenalnya berarti? Hampir ada yang 4 bulanan lah. Dalam kesempatan ini, Didik membantah kalau dirinya yang sengaja mengajak korban ke rumahnya.
Dia awalnya dia ke rumah saya, itu dia kan saya nggak pernah datang kan. Saya lagi pergi 2 hari, itu nggak di rumah. Nah itu begitu saya lagi makan di luar, nah itu anak lewat. Saya bilang, kamu mau kemana? Nanti hilang loh, saya bilang, ya kan? Nah itu anak langsung, enggak om, mau main sini aja katanya. Nah, katanya kan ngeliat ikan tuh ada di kolam kan, ikan tetangga sebelah. Nah habis itu saya kasih lah dia uang juga. Nih daripada itu ntar untuk jajan pulangnya dah, daripada kemana-mana sih gituin. Ntar kamu nyasar, saya bilang. Ya itu aja, sekali-kali pertama kenal tuh, pertama dia nyariin saya, tahu rumah saya itu. Jadi seberapa sering Bapak kasih uang jajan? Semua saya pernah ngasih itu 4 kali. 4 kali dengan Iya. nominal? 1 5.000, 10.000, ya kan, terus 15.000, 10.000. Dan inilah pengakuan Didik saat ia mengeksekusi korban Gozia. Pak RT itu kan lagi ngambil singkong. Nah saya kan dikasih sama dia singkong, ya kan. Nah singkong itu dekat anak itu main. Nah saya nyari plastik di dekat belimbing. Ini belimbing ada buahnya nggak? Nggak ada om, saya nggak pernah lihat gitu kan. Nah saya nyari plastik untuk nempatin singkong itu. Kan saya nggak punya tempat. Nah habis itu saya pulang itu. Nenteng tuh singkong. Nggak lama saya kaget, pintu masih saya buka. Itu anak tahu-tahu udah ada di pintu. Loh, kok kamu kesini sendirian? Iya om, katanya. Nah, saya bilang, nih saya punya apel nih kalau mau nih. Saya kupasin dia apel. Nah, dia di dekat itu makan apel itu dia kan ada TV. Aku boleh nggak nonton TV ini? Nonton aja sih bilang. Apa mau ini sih bilang kan? Nonton lah di situ dia sampai sore. Nggak mau dia pulang. Ya udah, habis itu dia mandi dia, terus nonton TV terus sampai malam. Nah udah malamnya baru dia tidur, saya diem, saya pegang-pegang aja, dia bilang. Gozia Hafiza akhirnya tewas secara tragis. Didi kemudian menuju halaman belakang rumahnya dan menyimpan jasad Gozia yang sudah terbungkus karung plastik di dalam lubang mesin pompa air ini. Yang pertama dengan Pak RT geledah rumah kan, nggak ada. Memang itu anak kan sudah sama saya udah taruh di sana kan. Dia kan nggak tahu kan, Pak RT itu kan. Nah terus pulanglah itu Pak RT rame-rame kan. Ya sudah itu ya udah, nggak ada. Malam lah jam 1. Emang saya ada di rumah, ya saya buka pintu kan. Nggak taunya polisi macam ada di situ. Baru saya digeledah di situ. Lalu, inilah jawaban Didik ketika ditanya soal alasannya membunuh korban. Pertamanya itu bapaknya dulu datang ke rumah, ya kan, ngomongnya begitu, ini anak kalau nggak kenal benar, nggak bakalan mau. Nah, sedangkan saya kan nggak merasa nyuruh itu anak datang kan, ya kan saya jadi emosi kan, bapaknya itu datang, habis itu terus pulang, begitu pulang saya masuk kamar lagi, diam-diam duduk sama dia, baru saya bekap dia. Begitu saya bekap sampai dia nggak ada, begitu dia nggak ada, ya saya masukin karung. Namanya orang hilaf, orang dia jadi gimana ya? Emosi, cabur gimana udah nggak ngerti saya. Saya nggak bisa ngomong. Makanya begitu saya sadar udah itu udah baru saya. Ngapa jadi tolol gue nih, saya bilang. Usaha ada apa ada, saya bilang. Jadi begini, saya bilang. Tapi saya nggak bakal pergi. Nggak pergi dari rumah. Kalau memang saya melarikan diri, nah itu mungkin saya kan udah salah, kita lebih salah lagi kan. Kita udah diem aja di rumah. Saat warga menggerebek rumah Didik, mereka melihat ada berbagai macam alat perdukunan di salah satu kamar. Namun Didik membantah kalau peralatan itu miliknya. Ya itu emang ada teman, suka di situ, soal ritual aja dia kan. Minta-minta di situ doang udah. Palingnya suka ngobatin orang stroke, orang macam-macam gitu aja dia. Seperti orang pengen apa namanya? Pengen bisa lancar usaha apa gitu doang udah dia. Nggak ada kalau dia soalnya nyantet apa nggak ada. Kini Didik Setiawan tinggal menunggu proses hukum selanjutnya. Ia pun terancam hukuman berat.
Tempat tinggal Didi Setiawan yang berlokasi di RT 3 RW 7 Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi ini membuat rasa penasaran kami muncul. Seperti apa sebenarnya kondisi di dalam rumah yang dijadikan sebagai tempat untuk mengeksekusi Gozia Hafizah yang tewas di tangan Didi Setiawan? Ya pemirsa, kalau dapat saya gambarkan di rumah ini, kaca dari rumah ini sudah dipecahkan, bahkan pintu juga sudah rusak seperti ini karena memang pada saat itu warga menggerebek tempat ini dan juga sangat kesal terhadap apa yang diperbuat oleh pelaku, yaitu adalah membunuh dan juga mencabuli anak di bawah umur yang juga merupakan tetangga dari pelaku yang tinggalnya juga tidak jauh dari tempat ini. Kita akan coba masuk karena nampaknya memang tidak dikunci pintu ini. Ketika kita masuk langsung terlihat serpihan kaca di tempat ini, dan di sini ada 2 ruangan ya, ada tempat tidur dan di situ di dalamnya ada motor. Lalu di sini juga kami lihat ini adalah bagian dapur dari rumah pelaku Didi Setiawan, dan di sebelah sana ada tempat untuk mandi atau kamar mandi. Ini adalah dapur, dan kita juga akan lihat di sebelah sini juga ada kamar pemirsa. Nah, inilah akhirnya kami menemukan TV karena memang berdasarkan pengakuan dari tersangka atau pelaku, korban ini melihat atau menonton TV. Itu yang menjadi alasan korban datang ke tempat ini dan menetap di sini. Dan ini juga ada tempat tidur. Dan ini dia pemirsa yang cukup menarik perhatian, ini diduga merupakan alat-alat perdukunan ya. Kematian Gozia Hafizah tentu membuat keluarga terpukul. Tak ada yang menyangka kalau bocah ini tewas dengan cara yang cukup tragis. Setelah disolatkan, jenazah bocah bernasib malang ini kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum tak jauh dari rumahnya. Untuk mencari tahu lebih dalam soal sosok Hafizah, kami pun coba menemui orang tua korban. Mas izin Yohana TV One dari siapa? Arya. Mas Arya. Oke, Mas boleh keluar sebentar Mas, izin. Mau nanya, Mas Arya tahu keluarga di tempat ini sudah kemana Mas? Oh, kalau misalnya dari keluarga ini dari sejak 2 hari lalu udah pindah dia. Oh, udah pindah. Berarti Iya, ini udah kosong, nggak ada yang tempatin? Udah kosong. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Tahu pindah kemana Mas? Kurang tahu kalau saya tahu untuk pindah kemananya. Tapi waktu perpindahannya kemungkinan di malam hari. Soalnya pas lagi sore saya masih ketemu sama pihak keluarga. Disinilah korban Gozia Hafizah dimakamkan. Kita doakan bahwa korban dapat diterima di sisi Tuhan. Demikian menyikat tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.